Shalom. Ya, saudaraku, satu sukaan kita boleh bersama-sama untuk kita ada di dalam camp kali ini. Ini camp yang keberapa? Kali kelima ya. Kali kelima. Untuk kita bisa bersama-sama. Nah, saudaraku, tema camp kita kali ini adalah apa? Limitless generation, atau apa? Without limit generation. Saudara, kali ini kita akan bersama-sama dengan Malaysia. Ya, kali ini kita bersama-sama dengan keluarga kita. Saudaraku, saya percaya bahwa sesuatu hal yang besar akan terjadi di dalam kita. Saudaraku, kita kali ini adalah dengan tema yang limitless generation, atau dari saya katakan adalah generasi yang without limit. Saudaraku, atau dalam terjemahan ada generasi yang saya bilang generasi yang tidak dibelenggu dengan keterbatasan. Nah, dengan keterbatasan, atau generasi yang bisa melewati atau menerobos atau melewati batasan-batasan. Saudaraku, jadi kali ini satu tema yang sangat penting. Jadi saya percaya setelah keluar dari tempat ini kita akan lakukan hal-hal yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Setelah limitless generation ini bukan hanya satu tema, tapi ini akan menjadi satu life dalam hidup kita. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang saya bilang without limit, Tuhan yang dia bilang yang Alpha dan Omega, dan segala sesuatu itu ada di dalam Dia. Dia great God, amin. Saya pernah suatu ketika saya ada di sebuah perahu kecil kayak perahu sampan begitu, yang tapi digerakkan dengan generator. Ketika saya ada di dalam perahu itu, saya melihat jauh. Saya lihat laut itu sebenarnya tidak ada batas. Kalau saya melihat itu, dalam roh saya lihat, Tuhan itu how great you are. Saya melihat itu sehingga saya nangis. Betapa besarnya Tuhan kita. Dan itu bisa merubah hidup kita. Karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang saya bilang adalah without limit. Jadi kalau kita tahu bahwa Dia Tuhan yang besar juga, Dia itu ada Tuhan yang punya tujuan dalam kehidupan kita. Dia punya rancangan, Dia punya tujuan. Dan tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah hal-hal yang sangat besar. Nah, seringkali kita ada hal-hal yang seringkali itu menjadi membatasi gitu, membuat hidup kita terbatas. Ada tembok-tembok, ada benteng-benteng, ada gunung-gunung, ada rintangan, ada pintu-pintu yang seringkali membatasi kita. Dan ini yang membuat seringkali Tuhan itu tidak bisa hal yang besar itu tidak bekerja melalui diri kita. Nah, karena itu dalam tema kita limitless generation ini, dan kita mau saya berdoa untuk satu roh pewahyuan itu turun dalam diri kita, turun atas kita. Nah, karena dengan pewahyuan itu saya katakan adalah satu pintu gerbang yang kita harus lewati sama untuk kita bisa menghancurkan keterbatasan kita. Yes. Nah, saya minggu yang lalu saya katakan bahwa knowledge is a power. Jadi pewahyuan itu satu hal yang luar biasa. Yohanes pasal 8 ayat 32, kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran sendiri nggak memerdekakan, tapi kamu akan tahu kebenaran. Jadi tahu kebenaran. Hosea pasal 4 ayat 6 dikatakan umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Jadi saya berdoa untuk pewahyuan itu. Nah, ketika pewahyuan ini turun, saya percaya pewahyuan ini akan menghancurkan benteng-benteng, akan menghancurkan tembok-tembok, gunung-gunung, pintu-pintu yang menghalangi kita. Nah, karena itu saya ajak saudara untuk membuka hati saudara, buka telinga saudara, buka mata saudara, untuk kita bisa terima sesuatu yang daripada Tuhan. Saya ajak saudara datang ke tempat ini. Kalau saudara lihat satu air terjun yang besar, kalau saudara mau dapatkan air itu, jangan hanya bawa sesendok teh. Ya. Juga jangan hanya bawa satu gelas, sebuah gelas.
Atau juga jangan hanya bawa ember. Kalau perlu kita bawa apa? Tanker mobil, tanker air. Jadi kita datang ke tempat ini kita dengan haus, dengan lapar akan kebenaran. Nah, saya percaya kalau sudah haus, sudah lapar, sudah akan menerima hal yang besar daripada itu. Nah, saya tahu bahwa suatu saat Tuhan mengajar saya begini. Kenapa Yesus itu mengajar berbicara kepada orang-orang Israel dalam perumpamaan? Saya murid-muridnya kalau sudah baca dalam Matius pasal yang ke-13, murid-murid itu geram, guru, kenapa kamu berbicara kepada mereka dalam perumpamaan? Kenapa enggak langsung berbicara? Tapi apa Yesus katakan begini? Dia bilang mereka punya mata, tapi tidak melihat. Mereka punya telinga, tapi tidak bisa mendengar. Sebab kenapa Yesus berbicara perumpamaan? Karena mereka itu adalah apa? Spiritual sleepless. Jadi roh mereka itu tidur. Jadi mereka nggak bisa menerima satu pewahyuan. Kan itu sudah bisa menerima satu pewahyuan. Sudah. Amin. Amin. Jadi kalau sudah bangun tadi dia berkata begini. Waktu mereka tanya, kenapa kau bicara perumpamaan? Yesus berkata, terus kemudian dia begini, kepadamu diberi satu kunci untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan. Jadi saudaraku, pewahyuan hanya diberikan kepada orang yang bukan spiritual. Dan itu dalam siang hari ini, di session pertama ini, kita mau buka hati kita, buka telinga kita. Yesus berkata, perhatikanlah cara kamu mendengar. Biarlah punya telinga mereka mendengar. Karena itu saudara, buka hati saudara dengan kehausan dan kelaparan. Jadi kita saudara expect hal yang besar. Amin. Kita panggil berdiri, kita mau charge kita sebelum kita masuk dalam session yang